Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan sekalian. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat. Oke, baiklah kawan-kawan, karena banyak yang DM kepada kami untuk minta di-share soal P3K di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kementerian PUPR. Dalam video kali ini kita akan membahas soal-soal berikut kisi-kisi dan pembahasan soal P3K di Kementerian PUPR terbaru. Untuk itu mari kita awali belajar kita dalam video kali ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, unit organisasi yang bertanggung jawab dalam pengembangan SDM di Kementerian PUPR adalah? Ya, jawabannya, unit organisasi yang bertanggung jawab dalam pengembangan SDM di Kementerian PUPR adalah BPSDM. Soal yang berikutnya, moto Kementerian PUPR adalah bekerja keras, bergerak cepat, dan titik-titik. Ya, jawaban yang tepat dari soal ini, moto dari Kementerian PUPR yaitu bekerja keras, bergerak cepat, dan bertindak tepat. Soal yang berikutnya, ada berapa strategi pencegahan fraud? Ada berapa strategi pencegahan fraud di Kementerian PUPR? Ya, jawaban yang tepat, strategi pencegahan fraud di Kementerian PUPR ada 9 strategi. Kita masuk soal yang berikutnya. Pedoman kode etik dan kode perilaku Kementerian PUPR adalah titik-titik. Ya, jawaban yang tepat dari pertanyaan ini, yang menjadi pedoman kode etik dan kode perilaku Kementerian PUPR adalah Peraturan Menteri PUPR Nomor 17 Tahun 2017. Soal yang berikutnya, target reformasi birokrasi terhadap SDM Kementerian PUPR tahun 2025 adalah titik-titik. Ya, jawaban yang tepat, yang menjadi target reformasi birokrasi terhadap SDM di Kementerian PUPR pada tahun 2025 adalah pelayanan yang prima kepada seluruh kegiatan PUPR. Kita masuk soal yang berikutnya. I-Prof adalah pengertian dari titik-titik. Ya, jawaban yang tepat dari soal ini, I-Prof adalah integritas, profesional, orientasi misi, visional, dan etika akhlakul karimah. Kita masuk soal yang berikutnya. Siapa saja yang wajib mematuhi kode etik dan kode perilaku Kementerian PUPR? Ya. Siapa saja yang wajib mematuhi kode etik dan kode perilaku Kementerian PUPR? Jawabannya adalah semua pegawai Kementerian PUPR, baik ASN maupun non-ASN. Kita masuk soal yang berikutnya. Manakah yang merupakan contoh kode perilaku pegawai yang perlu dipatuhi di bawah ini? Ya, jawaban yang tepat dari soal ini, yang merupakan contoh kode perilaku pegawai yang perlu dipatuhi adalah menjaga rahasia instansi. Soal yang berikutnya,
Peraturan Menteri PUPR Nomor 26 Tahun 2017 berisi tentang titik-titik. Ya. Jawaban yang tepat dari soal ini, Peraturan Menteri PUPR Nomor 26 Tahun 2017, yaitu tentang budaya integritas. Soal yang berikutnya, salah satu dari 9 strategi pencegahan fraud di Kementerian PUPR adalah titik-titik. Ya. Salah satu dari 9 strategi pencegahan fraud di Kementerian PUPR adalah penguatan SDM. Kita masuk soal yang berikutnya. Peraturan Menteri PUPR Nomor 17 Tahun 2017, yaitu berisi tentang titik-titik. Jawaban yang tepat dari soal ini, Peraturan Menteri PUPR Nomor 17 Tahun 2017 berisi tentang kode etik dan kode perilaku pegawai Kementerian PUPR. Kita masuk soal yang berikutnya. Tagline Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR adalah titik-titik. Ya. Jawaban yang tepat dari soal ini yang menjadi tagline Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR adalah integritas tanpa batas. Oke, kita masuk soal yang berikutnya. Pedoman kode etik dan kode perilaku Kementerian PUPR diatur di dalam titik-titik. Jawaban yang tepat adalah diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 17 Tahun 2017. Soal yang berikutnya, unit kerja yang bertanggung jawab dalam pengelolaan SDM di Kementerian PUPR adalah titik-titik. Unit kerja yang bertanggung jawab dalam pengelolaan SDM di Kementerian PUPR adalah, jawabannya adalah Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana. Soal yang berikutnya, apa dasar hukum yang mengatur tentang persetujuan penggunaan dana PNBP pada Kementerian PUPR? Ya, yang menjadi dasar hukum dalam mengatur persetujuan penggunaan dana PNBP pada Kementerian PUPR adalah KMK Nomor 82 atau KMK Nomor 2 Tahun 2019. Soal yang berikutnya, berikut ini adalah objek PNBP kecuali. Jawaban yang tepat dari soal ini, ya, yang ditanyakan adalah kecuali, berarti yang bukan menjadi objek PNBP. Jawabannya adalah pengelolaan data dan informasi. Soal yang berikutnya, berikut ini adalah komponen dasar atau komponen standar pelayanan publik kecuali titik-titik. Ya. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah pengawasan. Oke, baiklah kawan-kawan sekalian, sampai di sini belajar kita dalam video kali ini. Kita akan lanjut di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.